Baik, karena sudah jam 10 lewat 5. Apa suara saya cukup jelas? Tes? Apa suara saya sudah cukup jelas? Oke, makasih Vario. Eh, Layar juga sepertinya sudah terlihat ya. Layar saya sudah terlihat. Ada yang bisa bantu? Apa layar saya sudah terlihat? Oke, makasih Vario. Oke, terima kasih buat Mas sama Mbak tadi. Mbak Kiran sepertinya ada kendala teknis ya, keluar dulu. Seharusnya hari ini berdasarkan list dari Mbak Talita itu ada sekitar 11 orang, yang 13 peserta yang bergabung di kelas Excel ini. Jadi pastikan kelasnya tidak salah masuk link ya. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang chart dalam Microsoft Excel. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat grafik gitu ya, atau fitur-fitur chart di dalam Microsoft Excel yang memang banyak sekali digunakan di tempat kerja kita ataupun di tempat aktivitas rekan-rekan sekalian. Dan mungkin ada banyak juga di antara kita ternyata ada masih banyak sekali fitur-fitur dari chart di dalam Excel ini yang belum bisa kita explore gitu ya. Nah, dalam kursus ini kita akan coba mempelajari tentang seperti apa sih chart di dalam Microsoft Excel, khususnya yang standar gitu ya, dan supaya bisa digunakan dengan latar belakang pekerjaan kita apapun itu, ataupun mungkin urusan bisnis kita apapun itu. Kita di dalamnya akan membahas tentang beberapa elemen, legend, label-label di dalam chart gitu ya. Dan saya mungkin nanti akan mendemonstrasikan bagaimana sih cara membuat chart, misalnya kita ganti chartnya pakai gambar misalnya. Lalu bagaimana sih fitur-fitur analitik yang ada di dalam chart di dalam Microsoft Excel gitu. Lalu bagaimana supaya data kita itu lebih dinamis berdasarkan lingkungan bisnis yang mungkin berubah. Misalnya kalau misalnya data untuk customer yang membutuhkan data keuangan seperti apa, misalnya data statistik seperti apa gitu. Dan mungkin akan ada beberapa tips yang akan kita jelaskan di dalam sharing kali ini. Secara garis besar total sebentar. Oke, secara garis besar ada 6 bagian di dalam kelas di siang hari ini. Yang pertama kita akan memahami tentang chart ya, ini tentang dasar-dasar chart saja. Yang kedua kita akan memahami tentang bagaimana cara penggunaan design tab di dalam Microsoft Excel. Sebagai bocoran bahwa fitur Microsoft Excel yang saya gunakan sebagai referensi pada siang hari ini itu adalah Microsoft Excel seri yang terbaru ya, seri 365. Jadi kalau misalnya ada yang masih pakai Excel versi sebelumnya, mungkin fiturnya ada beberapa yang fiturnya ada yang belum ada, atau misalnya ada yang tidak kesesuaian. Biasanya kalau misalnya Excelnya seri dari 2018 ke sini itu bisa hampir sama lah dengan yang 365 ini. Kita akan mengenal juga di bagian yang ketiga tentang bagaimana cara menggunakan chart elements. Jadi dalam chart itu ada elements nanti selain design tab. Yang keempat, bagaimana cara menggunakan format di dalam chart. Yang kelima, jenis-jenis chart kita akan coba gali lagi. Ada chart itu ada berapa macam sih biasanya? Lalu mana yang paling sering digunakan? Kita akan kenali di sini. Apa gunanya dari chart? Bar chart, column chart, pie chart, tree map chart. Itu apa sih gunanya gitu? Bisa digunakan untuk data apa? Scatter chart gitu. Nanti kita akan coba gali. Dan yang keenam adalah ada fitur apa lagi di Excel dalam menyajikan sebuah chart? Apakah hanya menggunakan grafik gitu chart, atau ada rumus lain, atau misalnya ada fitur lain di dalam Excel? Kita akan coba di bagian yang terakhir.
kurang lebih 60 menit ke depan kita akan coba bahas tentang chart Excel ini, dan nanti akan ada sesi tanya jawab juga di akhir. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tapi saya membebaskan, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan raise hand atau langsung di unmute aja. Dan boleh juga nanti di akhir dicatat dulu. Oke, sebelum dilanjutkan, perkenalkan, nama saya Anwar, lengkap saya Matlawa Anwar. Saat ini saya bekerja sebagai manufacturing and lean engineer, team lead di Siemens Indonesia. Lokasi kerja saya di Pulau Mas, Jakarta Timur. Sedangkan saya bekerja dari tahun 2010. Sini saya catat dari 2010 sampai 2013 itu saya kerja di sebuah manufaktur sepatu miliknya Nike sama Adidas di kawasan Tangerang sama di Sukabumi. Lalu tahun 2013 saya mulai ke elektronik. Dalam keseharian saya memang terbiasa menggunakan Excel. Kita terbiasa melakukan kalkulasi, melakukan reporting dengan Excel, seperti juga mungkin rekan-rekan di sini. Nah, itu tentang saya. Nah, sekarang saya harapkan teman-teman mungkin ada yang bersedia untuk sejenak unmute dan memperkenalkan diri, dan khususnya sih seperti tadi mungkin nama, terus boleh pekerjaan di mana, sama tujuan mengikuti training ini tuh apa gitu, biar nanti materinya bisa align. Silahkan, mungkin ada yang mau duluan. Mbak Anissa nih mungkin yang baru join, gimana Mbak Anissa? Oh iya, oke. Hmm. Hmm. Baik, baik. Ya, makasih Mbak Anissa buat sharingnya. Ya, selanjutnya mungkin Mbak Kiran, silakan Mbak Kiran. Oke. Baik, sama-sama Mbak Kiran. Terima kasih juga sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya Pak Syarif mungkin, atau masih di perjalanan? Oh, silakan Pak Syarif. Ya. Iya. Oke. Iya, sama Pak Syarif. Ya. Ah, kita aja. Ya, oke Pak Syarif. Ya, saya 2013 sampai 2017 juga pernah bekerja di Batam Pak Syarif. Jadi, ya, terima kasih Pak Syarif sudah mengikuti training ini. Mudah-mudahan. Kira-kira apa yang diharapkan nih dari kelas ini nih Pak Syarif? Baik Pak Syarif, siap. Kerjanya daerah mana nih Pak Syarif? Muka kuning atau Skup? Ah, TDK di Panbil ya? Iya, oke, siap Pak Syarif. Iya, iya. Oke Pak Syarif, terima kasih. Nah, atas waktunya. Selanjutnya Vario, silakan Vario. Oke, masih bisa Vario? Oke, silakan mungkin nanti ya Vario. Mungkin di teks juga boleh. Pak Hartanto, bagaimana Pak Hartanto? Apa masih menyimak? Baik, sepertinya ada kendala teknis ya.
Kalau begitu kita lanjutkan. Silakan kalau nanti bersedia untuk memperkenalkan diri boleh diketik di kolom chat ya, Pak Hartanto sama Pak Rio. Sekarang kita akan langsung masuk saja ke materi. Yang pertama tentang memahami chart di dalam Microsoft Excel. Nanti setelah training ini mungkin maksimal 3 hari kita akan, saya ataupun Mbak Talita nanti dari Glints akan berbagi tentang file PPT ini dan juga file Excel yang saya gunakan. Saya coba pause dulu. Jadi kebanyakan sih slide-nya nanti yang dipakai itu dari ini nih, di chart ini. Saya coba siapkan. Oke. Bentar ya, Mbak. Sebentar, saya share screen lagi. Oke, apa layar saya sudah terlihat? Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Baik, pertama kita mulai dari bagaimana cara membuat chart ya. Ini hanya sekedar sharing aja. Jadi membuat chart itu ada 2 cara yang umum. Bisa dengan memilih dulu, sorot dulu datanya yang mana. Misalnya saya pengen data yang ini aja nih, dari atas sini. Saya mungkin perbesar ya supaya kelihatan jelas. Oke, siap Pak Rio. Duel guys ya, luar biasa. Terima kasih Pak Rio atas perkenalannya. Mudah-mudahan layar saya terlihat cukup jelas. Jadi kalau ada kendala silahkan ditulis di kolom chat. Di kolom chat ini untuk membuat chat itu kita bisa sorot dulu data mana yang akan kita gunakan. Misalnya saya tidak mau melibatkan angka total di dalam chat saya, jadi klik pilih sorot datanya, lalu di insert, pilih recommended chart atau chart apa yang mau digunakan. Di sini di insert, di sebutnya ini di bagian chart ini ada recommended chart, ada bisa pilih chart di sini. Kalau kita diamkan sejenak kursor kita di sini, itu akan memberitahu bahwa yang ini tuh untuk kolom atau bar chart, ini untuk tree map chart, ini untuk hierarki, di dalamnya ada tree map sama sunburst. Ada ini untuk waterfall, funnel, stock, surface. Lalu ini ada line chart dan seterusnya, nanti akan kita bahas. Kita dalam membuat chart ya, insert lalu recommended chart. Di sini bisa pilih mana chart. Excel akan menyarankan kepada kita sebaiknya untuk tipe data seperti ini pakai chart ini column chart atau garis atau stacked column chart. Ini ada namanya nih, ada stacked area atau 100% stacked column. Saya pengen ini aja. Oke, maka chart akan keluar. Itulah simpelnya. Atau kalau misalnya ada datanya seperti ini dan di mana di dalam data table-nya itu semuanya mau kita buat, terus dikelilingi oleh sel-sel yang kosong seperti ini, kita pilih saja, nggak perlu kita sorot dulu, pilih saja salah satunya di dalam, lalu insert recommended chart. Dia langsung otomatis jadi chart semua datanya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa pakai shortcut. Shortcutnya itu adalah Alt F1. Jadi pilih sini, kita klik Alt sama F1, ada jadi chart. Tapi chartnya ada di halaman yang sama. Bagaimana kalau misalnya kita pengen di halaman yang baru, chartnya ada di halaman yang terpisah? Kita bisa pilih Alt F11. F11. Oke, maaf, tanpa Alt berarti F11 aja. Seperti ini. Jadi dia ada di halaman yang lain. Dia akan membuat chart membuat worksheet baru dan isinya ya chart aja. Tergantung kebutuhan, apakah mau di halaman yang sama atau di halaman yang baru. Itu untuk membuat chart ya. Oke. Selanjutnya setelah kita tahu membuat chart,
eh, dasarnya tadi kalau nggak mau sorot ya harus dikelilingi oleh data yang kosong. Selanjutnya kita overview dulu tipe-tipe chart. Ada tipe-tipe chart itu ada banyak di sini. Ada yang disebut line chart, ada yang disebut dengan pie chart, ada yang disebut bar chart, yang ini column chart, yang ini 3D column chart, yang ini namanya combo chart. Jadi ada ini apa? Ada kolom 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 chart dan ada line. Jadi kalau kita pilih di sini di insert, ketika kita misalnya change chart type, ada di chart design, lalu change chart type, di sini ada namanya nih, ada kolom ada dua juga, ada clustered column, ada stack, ada dua cara, lalu ada clustered column, ada stacked column. Jadi kalau cluster ya di cluster datanya, kalau stack dia ditumpuk datanya. Jadi ada dua biasanya untuk data yang termasuk bagian. Misalnya kalau proses assembly, misalnya kita dari mulai proses awal ditambah proses kedua ditambah proses ketiga dan seterusnya, itu bisa pakai stacked. Kalau ini 100% stacked, jadi semuanya akan rata atasnya. Yang dihitung bukan value-nya tapi presentasinya. Yang ini kalau versi 3D-nya, ini versi 2D-nya. 3D untuk cluster, 3D untuk stacked, 3D untuk 100%, dan ada 3D column. Jadi dibuat dia cluster tapi ke belakang gitu. Jadi terlihat 3D. Lalu ada line juga banyak macamnya di sini kalau bisa kita explore. Ada line biasa, ada stacked line, jadi dua garis. Ada 100% stacked line, ada line with marker, ini hanya ditambahin markernya aja, penanda yang diperlukan untuk jika diperlukan milestone gitu, bisa pakai ini. Ada juga untuk stacked line with marker. Ada pie chart, 3D pie dan seterusnya, ini masih banyak nih. Oke, saya coba pakai file Excel ini saja untuk penjelasannya. Jadi kalau mau melihat nanti bisa pilih di chart design, lalu change chart tipenya, pilih yang mana. Ini combo nih, jadi ada bisa di custom juga, misalnya garis sama line, atau pengen garis sama line, atau pengen garis sama area misalnya, itu bisa diatur juga di sini. Jadi chart ada banyak macamnya. Di sini contoh penggunaannya untuk kolom chart, ya ini ada tipe-tipenya tadi. Ada yang 2D, ada yang 3D, ada yang 100% gitu. Line chart biasanya digunakan untuk historical, data historical. Jadi dari Januari 2018 misalnya di sini sampai Juni 2020 seperti apa sih perubahannya? Dia biasanya menggunakan line chart untuk data-data yang diperlukannya historical. Tapi kalau one time biasanya kita pakai kolom chart. Pie chart biasanya ini untuk penggunaan presentasi dari kombinasi dalam suatu data gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu data terdiri dari apa saja, itu menggunakannya pie chart. Lalu ada juga bar chart. Bar chart sama seperti kolom chart, hanya 90 degree-nya saja. Kalau kolom chart ke atas, jadi semakin tinggi semakin banyak data. Kalau bar chart ke samping, horizontal, semakin panjang semakin banyak data yang digunakan, ataupun semakin tinggi value-nya. Dan itu pun versi 2D, 3D, dan ada stacked, ada clustered, itu sama seperti kolom chart. Area chart, nah yang ini 4 chart ini adalah disebutnya Big Four. Jadi 4 chart yang paling sering digunakan. Area chart itu sebenarnya sama seperti line chart, hanya dia ada areanya di sini, gitu aja sih. Jadi seperti ibaratnya diarsir gitu untuk areanya. Nah yang lainnya ini yang jarang-jarang dan biasanya digunakan hanya tergantung pada suasana keperluan kerjanya masing-masing. Misalnya scatter chart untuk data statistik, untuk lihat trend line
untuk ngecek misalnya data sebarannya di mana saja, itu pakai scatter chart. Combo chart ini kalau misalnya mau membandingkan antara dua data, misalnya antara miles sama MPG, atau misalnya antara pencapaian dan target, aktual dan forecast, biasanya pakai combo chart. Tree map ini digunakan, sebenarnya tree map ini sama seperti pie chart tapi versi lain, sehingga misalnya ini manufacturing nih, manufacturing itu seperti ini, lalu di dalamnya paling banyak yang mana gitu. Jadi sebenarnya ini seperti pie chart tetapi versi lainnya. Dan sunburst ini juga sama seperti tree map, biasanya digunakan untuk menampilkan data statistik untuk lihat pencapaian misalnya di suatu daerah atau di suatu klaster seperti apa sebarannya. Nah itu komposisinya itu pakai sunburst atau tree map biasanya digunakannya. Itu sih jenis-jenis yang tipe-tipe chart yang biasa digunakan. Jadi kalau lihat di sini pun ketika kita insert chart ya, di sini ada, bisa lihat ada kolom sama bar, di sini ada tree map atau sunburst. Nanti yang lainnya nih ada yang baru-baru nih, ada waterfall, funnel, apalagi ini jarang digunakan. Tapi akan kita coba bahas nanti. Waterfall biasanya untuk lihat kombinasi dari suatu data, misalnya kalau misalnya kondisi keuangan perusahaan gitu bisa pakai waterfall, atau lihat kombinasi misalnya cycle time kalau di manufacturing ya, kita lihat kombinasinya mana yang VA mana yang NVA gitu, mana yang relate sama produk prefabricationnya dan sebagainya, kita bisa pakai waterfall. Funnel ini untuk lihat sama seperti waterfall cuman dengan tampilannya berbeda. Ini stok khusus untuk saham, perubahan saham ataupun ya forex dan sebagainya. Surface dan radar biasanya untuk lihat kondisi, ini misalnya digunakan untuk scoring dan sebagainya. Yang jarang sih, yang baru-baru di waterfall. Lalu histogram biasanya digunakan untuk seperti untuk Pareto analisis dan sebagainya. Box and whisker juga dipakai seperti saham bisa juga, atau data lain yang memerlukan tipe box and whisker ini. Yang lainnya tadi sudah kita bahas ya, scatter, ada yang bubble, ada yang dot, ada pie chart dan line dan kolom bar. Ini tadi sudah. Oke, kita sudah mengenal jenis-jenis chart sampai sini, dan kita juga sudah melihat bagaimana cara membuat chart ya. Sekarang kita mulai melihat ke modifikasi. Saya akan menggunakan table ini. Nah, chart di dalam Excel itu bisa dirubah gayanya, warnanya dan sebagainya. Jadi kita tinggal klik chart saja. Ketika kita mengklik chart, ada dua tab yang baru muncul di sini. Kita sebelumnya dari file hanya sampai Power Pivot.